Pahala yang besar dari Allah
video, ya juga belum ngecek video apa, nanti kelihatannya terkait dengan Palestina. Tapi video yang mana kita belum tahu kepada kru yang bertugas di sana. Waduh, saya kendor. Gini, apa? Iliasnya, iya pening ini sih. Oh, nak terlewat lagi jalan. Alhamdulillah. Misi itu kan pas warung buka di sini. Saya yang mungkin bagian potongan-potongannya juga pernah saksikan di YouTube, tapi mungkin ini yang sengaja dirasakan oleh Ustaz Muhammad Hussein Jaga. Ada yang belum pernah lihat beliau? Nah, saat ini mungkin belum pernah lihat Ustaz karena baru lihat TV dan Jawa di Pondok. Dia lahir tanggal 7 Januari tahun 1988. Ini lebih muda lagi dari mobil. Hasilnya ada, ya saya hanya 14 tahun saja. Ada kelihatannya wajahnya. Ini generasi beliaunya kalau ini kolonial. Bapak Ibu dan saudara yang terhormat Allah, sejak tahun 2011 beliau sudah hadir ke Palestina di Gaza bersama lebih dari 100 relawan dan sudah banyak yang beliau lakukan. Dan saya ini berjalan hadir ke sini bukan sekedar pengen beliau, apalagi biasa ini lebih tidak pengen lagi, tapi karena kecintaan kita semua kepada saudara-saudara kita muslimin di Palestina. Allahu Akbar. Maka waktu yang sangat singkat ini, kurang lebih 30 menit, disilakan kepada Ustaz Muhammad Hussein Jaga untuk memberikan pesan-pesan dan tausiahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wafat. Amma ba'd. Ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampai dan curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita hari ini di masjid yang berkah ini di waktu ba'da salat Isya waktu yang berkah untuk membahas tentang negeri Palestina, negeri yang Allah berkahi. Semoga apa yang akan kita bicarakan hari ini, sejak tutur kata yang keluar, sejak takbir yang kita petikkan malam ini, disebut sebagai amal jihad fisabilillah. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya asli orang Bogor, Jawa Barat. Ayah saya almarhum itu adalah Muslim, orang Garut,
Ibu saya orang Bandung. Kami sekeluarga UN Ahlus Sunda wal Jamaah. Mungkin sebagian dari kita bertanya, bagaimana orang Bogor ini kok bisa tertampar di Jakarta dan tinggal 12 tahun? Gitu kan? Apa sejarahnya? Ini sebelum saya lanjut, suara saya jelas nggak Pak? Jelas ya? Perjalanan saya di Gaza ini bukan perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini perjalanan seumur hidup. Sejak saya masih balita, sejak saya masih dalam kandungan, ayah saya dan ibu saya ini dua sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Palestina. Ayah saya kiai kampung, membangun pesantren di sebuah desa namanya Desa Pasir Angin, Kecamatan Ciranti, Kabupaten Bogor. Kadang-kadang kalau di Bogor mati ya. Ibu saya seorang guru ngaji kampung. Sejak gadis, ibu saya ini hobinya jalan-jalan dari kampung ke kampung, hunting, berburu ibu-ibu kampung yang belum bisa ngaji. Jadi ibu saya nggak nyuruh orang-orang di rumah, nggak. Ibu saya nyamperin mereka pagi-pagi di kampung ini. Setelah ngajar ngaji dulu, ntar jalan beberapa kilo ke kampung satu lagi. Ntar sorenya kampung satu lagi. Jadi jalan berkilo-kilo setiap hari untuk berburu ibu-ibu yang belum bisa diajarin ngaji oleh beliau. Kedua sosok inilah yang menanamkan rasa cinta saya untuk Palestina. Ayah saya ini orang paling sabar di dunia, orang paling sabar yang pernah saya temui selama hidup saya. Makanya istri dua. Iya, istri dua dan anaknya 16. Jadi yang hidup, kalau sama yang meninggal, nanti 20 anaknya. Dari kecil ayah saya tidak pernah marah. Enggak pernah membahas soal hal yang menzalimi dengan kata-kata. Kalau dengan fisik dibalas. Kayak saya dulu itu pimpinan Banser waktu masa-masa tahun 50-an, dia masuk pimpinan Banser di Garut. Cerita saya pernah dikeroyok oleh beberapa jambret, dihantam semua galak oleh saya. Tapi kalau hal-hal yang sepele yang nggak pernah dia balas. Nggak pernah dia marah. Kapan dia marah? Kapan ayah saya marah? Kalau malam hari jam 9 nyetel ke ferry dunia dalam beda muncul mukanya Netanyahu. Itu marah luar biasa. Gemetar gitu ini apa digerang. Kalau melihat mukanya George W. itu emosinya luar biasa. Dari situ saya belajar. Ternyata memang kita sebagai umat muslim ini jangan mau terpancing, terforsir dalam kita untuk memusuhi sesama kita. Beda mazhab, musuh-musuhan. Satu mazhab, beda ormas, musuh-musuhan. Satu ormas, beda kultur, musuh-musuhan. Kok kita sama musuh saya? Satu masjid, satu kampung, ada yang saling musuh-musuhan, saling bunyi-membuji, saling baper-baper. Ngapain ya? Capek. Kalau kita mau marah sama Joy Israel, itu musuh kita. Bukan sama kita, sama muslim, sama Indonesia. Ngapain capek-capek? Tenang hidup kita seperti itu. Ayah saya pernah marah sama siapa? Beda pandangan politik, beda cara presiden, tidak pernah ambil pusing. Karena misi ayah saya jelas. Baitul Maqdis. Itu yang wajib perjuangan hari. Itu yang diturunkan pada saya kecil. Kalau saya kecil, kalau saya lagi ngabok kayak sesuatu, ayah saya nggak berani saya dengan anak tetangga. Kamu juga aja nangis. Anak Palestina loh. Nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Tersedih mereka. Kamu hidup nyaman dan bang. Bila
Anak itu dari kecil itu dibandingkan dengan anak Palestina. Dia kenal dengan Palestina. Dia ada kecemburuan dengan anak Palestina. Maka dari kecil saya sudah terbiasa itu. Didoktrin, ditanamkan sebuah misi. Sebuah misi. Saya ingat ya, kamu sedang ditunggu. Kontribusi kamu sudah dinantikan oleh teman-teman kamu di Palestina. Itulah kuncinya. Edukasi dari kecil. Sering disampaikan tentang ada satu orang Palestina, utama dari Baptis, tentang surat Al-Isra, suruh menghafal ayat-ayat tentang Baptis. Sampai suatu hari, saya belum tahu tepatnya tahun berapa, tapi saya usia 12 tahun, kelas 6 MI, baru saya ya. Di kampung saya ini kedatangan seorang jurnalis dari Palestina. Kalau sekarang sudah biasa ya, imam dari Gaza, banyak ya, salah sini kan, berapa saran. Dulu tahun 2000 itu ada datang seorang jurnalis Palestina ke rumah saya, bicara di podium, ada penerjemahnya. Dia bilang apa? Dunia ini ibarat ekor burung. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Dan Palestina adalah jantungnya. Maka orang siapa menguasai jantung itu, dia menguasai dunia. Simple. Kemudian dia mulai menampilkan video-video foto-foto tentang Palestina, video kuis tentang Palestina. Nangis saya langsung usia ulang tahun nangis, kejar. Air saya keras sekali. Saat itu saya berdoa, ya Allah, bawa saya ke Palestina ya Allah. Biarkan saya berjuang di Palestina. Tapi saat itu saya juga tahu ini, ayah saya ini, bapak saya sangat suci, bukan orang kaya. Tidak bisa berangkat saya dengan kemampuan finansial dia. Gerakan saya, anak 16 itu yang terurus itu. Tapi saya tidak pernah syukur sama Allah. Dalam saya, bagi Allah mudah. Sekalipun gagal di blokade, sekalipun semua negara menutup jalan, kalau Allah mau pasti saya bisa jalan. Makanya hari itu saya berjanji, saya berdoa ya Allah bahwa saya terjaga dan saya berjanji mulai hari ini saya bilang saya akan membagi hutang dalam belajar bahasa Arab. Saya akan ambil latihan belajar bahasa Inggris. Saya harus menghafal Al-Quran. Saya harus bisa azan. Lalu kenapa bisa azan gitu? Itulah pikiran bos saya kecil. Dulu saya berpikir kalau saya punya 4 skill ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran dan azan, itu saya bisa survive. Saya bisa bertahan di mana saya tinggal. Maka saya nggak bisa bersikap secara materi, saya bersikap secara mental dan skill. Alhamdulillah, saya dari baik sampai lulus SMA itu saya tinggal di pondok pesantren. MD 6 tahun, Senawilah 3 tahun, Alif 3 tahun, 12 tahun. Alhamdulillah, selesai lulus bahasa saya berpotan. Bahasa Inggris amburadul. Saya pikir saya udah belajar apa ya saya? Nggak ada yang kimia fisika yang saya pelajari waktu banget jauh saya. Saya tidak waktu banget.
dari dulu kerja aja ya kalau saya sih makanya sudah pernah. Oh, kalau nggak ikutin dinas kita dapat dana bos. Aduh, mungkin kan dana bos, tapi bapak langsung sama kita keterlaluan. Oke, intinya selesai saya kuliah, saya pikir saya mau punya skill nih. Lalu deh, paling tidak saya harus punya kemampuan untuk mengolah informasi. Akhirnya saya kuliah jurusan jurnalistik di sekolah tinggi agama Islam Fakultas Komunikasi dengan Islam. Hampir 4 tahun saya cuma belajar untuk 1 tahun doang. Berarti saya ngapain kuliah lama-lama? Ya, kalau tidak berdasarkannya paham prinsip-prinsip jurnalistik udah ngapain menjaga sih? Buang-buang waktu bisa kita bisa tampilkan aja kan? Akhirnya saya berjuang untuk nganggur enggak? Karena saat itu saya mendengar ada pendaftaran pondok salaf, bukan pondok salaf ya, beda pondok salaf di Merangin dekat sini, 50 km dari sini. Iya, ada pendaftaran pondok salaf mempelajari apa? Nahwu shoroh, ilmu alat, ilmu mantiq, ilmu balaghah. Waduh saya, ini yang benar. Enggak pikir aja saya tinggal di kampus, saya langsung ke kantin. Mondok gitu, makanya pulau sambil bosan dulu. Alhamdulillah. Nah, enggak lama-lama 11 bulan. Kalau saya udah tahu proyek programnya, cuma ngapain saya lama-lama belajar? 11 bulan, alhamdulillah Allah tahan. Saya bisa lancar itu. Kemudian ilmu nahwu balaghah. Sampai ketika saya kuliah di Gaza, 2011 saya kuliah di kampus paling keren di Gaza, paling munafik namanya Universitas Islam Gaza. Itu keren banget. Saya kuliah di sana semester awal itu ada mata pelajaran nahwu Arabi, pelajaran nahwu shoroh. Kalau kalian masih mereka, saya itu 100 lebih mahasiswa asli dalam Palestina. Jadi kalau udah semester nggak ada yang dapat nilai sempurna kecuali 2 orang. Di antaranya Muhammad Rasul Indonesia. Takbir. Saya merasa untuk pertama kali dalam hidup saya merasa nikmat belajar itu. Jadi lain. Padahal ini adik-adik saya kesel ya. Kunci kalau kita mau belajar itu cepat nangkep. Jangan lama belajar ya. Dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ngapain lama-lama belajar? Dikit aja 2 jam, 3 jam. Tapi apa? Perbanyak amal soleh. Betul ya? Itu saya bilang itu kegiatan yang belajar cuma 3 jam, 2 jam. Seperti tadi jam 7 sampai 9. Misalnya ngapain? Nyapu, nembok, ngadu. Iya, jadi kita misalnya kita tahu sendiri tentang kita gitu. Masa tahu sendiri, gantian hari ini bertiga orang, masa ini semua santri. Nggak kayak sekarang, mondok ada cateringnya, laundrynya, aduh saya bilang. Mau jadi apa sama apa? Belajar itu sama-sama sih aja, tapi mereka masalah itu nempel. Nah, terus saya dari mana? Nggak selesai saya. Sebab bulan saya pakai. Ternyata saya mendapati satu fakta menarik. Ternyata enggak orang yang bisa baca kitab kuning itu enggak jaminan bisa bahasa Arab kesamaan. Betul ya? Itu saya lihat sendiri. Ini sudah tahu di baca kitab kuning ini. Ancar enak baca tafsir itu tafsir Jalalain. Ini tidak saya mau bahasa Arab kok belepotan saya. Padahal orang ini disiplin yang berbeda. Akhirnya saya belum selesai, saya waktu kali ke pondok di Jakarta, namanya Al-Rahman Quran Quraish. Ini pondok yang didirikan oleh Ustaz Hafizah Nasir. Di situ saya ini alumni pertama saya karena harusnya 4 tahun, cuma saya sudah 2 tahun kuliahnya. Tapi saya lama kuliah. Ya sudah berikutnya aja. Di situ saya belajar bahasa Arab sekarang. Di situ saya ada 2 Quran, belajar 2 Quran di Indonesia. Kemudian saya juga belajar apa? Lama Quran 2010.
Gaza bersama kelompok ini. 4 nama sudah masuk. 3 sudah mana dimodifikasikan. Nah, pendidikan ini menurut ayah saya, saudara Muslim, menjenangkan anaknya kakak banyak 16, satu lah 2 kali negara. Akhirnya bapak saya nawarin saya Gaza, siap. Iya, saya dari kecil saya tuh pikiran saya Gaza. Saya sudah keliling sana sini, saya belajar tuh kalau tinggal di Gaza bukan hanya kerja, tapi ada suatu hari kalau saya dipanggil di Gaza, saya siap berkontribusi di Gaza. Akhirnya saya berangkat ke Gaza bulan November 2010. Siapa yang bayar ngawasin orang sekampung kunjungan menggunakan saya ke Gaza. Sampai Gaza tanggal 5 Januari 2011. Saya dari orang Indonesia ini diperlukan oleh tim Mercy, oleh lembaga Mercy untuk membangun perusahaan Indonesia di Gaza. Alhamdulillah 2011 saya kuliah daftar di kampus Gaza. Yang saya nggak suka, dulu saya kira sebelum saya masuk Gaza, saya kira Gaza itu tempat yang hancur-hancuran, nggak ada kehidupan, tempat yang keternakangan, nggak modern. Ternyata Gaza ini luar biasa, modern, lebih modern dari Indonesia. Rapi-rapi, ada bersih-bersih, ketius, cerdas, banyak kampus di sana, kampus itu mudah-mudah. Tapi mahal. Saya masuk kampus tempat saya kuliah, ini keren banget, kampus itu masya Allah, bersih, rapi, sudah komputerisasi, sudah komputer semua. Jadi saya didatangi oleh salah seorang dosen, namanya Dr. Nangalo. Beliau dari sana, ini malu apa ini? Ini orang anjing. Dari mana mas? Saya bilang dari Indonesia. Makanya tidak ada. Kita lagi bawa rumah sakit, masya Allah. Menunjukkan sakit bahasa Arab, sakit dites sama dia. Menunjukkan sakit Al-Quran, punya dites sama dia. Menunjukkan mau daftar kampus ini, mau silakan mendaftar gratis buat kamu. Jadi orang Gaza itu orang Indonesia itu kesan pertama itu mereka terharu bangga. Saya kalau belajar bahasa itu, belajar bahasa dari baju, celana, sepatu. Kalau mau bayar, dia nanya, kamu mana? Indonesia. Mau bayar bayar aja sama orang ini. Saya naik angkot, angkot umum, kampus sekali. Itu kalau mobil di saya, kamu berlaku sini, kamu mau bayar. Bukan karena saya itu orang yang membutuhkan. Mereka orang yang membutuhkan finansial, karena mereka hidup di bawah sadar. Sebab krisis medis, krisis pangan, krisis moneter. Tapi ketika mereka belajar di Indonesia, itu mereka merupakan sebuah penderitaan mereka untuk memuliakan kita orang Indonesia. Makanya kalau saya ketemu mereka, ngobrol dengan sahabat itu, dengan para dosen dan ibu-ibu di pasar, di ujung pembicaraan kami selalu mereka mengucapkan hal yang sama. Ya ahli Muhammad Hussein, billah alaih, dalam sejarah Indonesia, saya adalah ahli Indonesia. Itu kata mereka. Wahai ahli Muhammad Hussein, kalau panjenengan pulang ke Indonesia, tolong sampaikan salam kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu pada malam hari ini saya sampaikan amanat salam dari Gaza untuk semua. Dengan ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiba dari 2011 ke Gaza. Di satu momen saya lagi masuk ke ruangan kampus, duduk, tiba-tiba berdatang gak jauh dari kampus. Panik saya, sendiri. Saya tidak orang bilang, panik sendirian. Gak lain lama aja. Ini orang, tidak juga suara, gimana saya bilang? Mereka sudah saya bawa ke sini.
Hari saya terbiasa. Kami itu belum pernah. Jadi kenapa ya? Jadi kondisi aman itu bom itu terjatuh. Cuma kita jelasnya nggak banyak. Tapi 2012 itu pengalaman pertama saya merasakan langsung hidup di bawah bombardir Gaza. Nah, dalam kali itu kami bombardir selama 8 hari. Kalau saya bilang bombardir, artinya per hari itu bisa 1000 bom datang ke Gaza. Dari apa namanya udara dari 2016 dari TNI Gaza dari laut hampir nonstop bermacam bah 8 hari kami bombardir. Itu pengalaman pertama saya. Tapi yang tidak pernah kita tinggalkan adalah setiap kali pertempuran terjadi, jual beli serangan selalu berakhir dengan kemenangan para pejuang-pejuang. Takbir. Kenapa Zionis itu nggak pernah ingin membawa negara? Apa sejarahnya? Suatu hari seorang perdana menteri Israel yang pertama yang namanya Ben Gurion itu ditanya oleh wartawan, Pak Ben, saya mau nanya, ini kok Israel ini batasnya semakin hari semakin meluas, melebar, membesar. Itu yang batasnya gimana sih? Saya itu kok kayaknya fleksibel banget. Apa jawabannya? Batas Israel adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau mereka bisa menjangkau semalam ini kejadian. Mereka sudah menguasai seluruh Palestina. Satu yang tidak menguasai apa? Gaza. Mereka ini ambisi mereka ini terbentuk oleh satu batu yang kokoh bernama Gaza. Makanya Gaza ini dimulai berapa kali? 2008 itu pertama kali Gaza dimulai. 22 hari Zionis misinya adalah menaklukkan Gaza. Gagal. Mereka menunjukkan serangan. Mereka yang pertama kali meminta gencatan senjata akan dilakukan. Kemudian 2012 masih lagi Gaza. Lalu kita serang lagi loh. 8 hari. Salah misinya untuk menaklukkan Gaza. Gagal lagi. Lalu 2012 untuk pertama kalinya para pejuang Gaza merilis memperkenalkan satu buah roket buatan lokal Gaza yang namanya M75. Yang selama ini Gaza ini level roket 20 km, 25 km. Tiba-tiba tahun 2012 para pejuang Gaza melontarkan roket yang bisa menjangkau 75 km. Ke jantung Tel Aviv, kaget itu Zionis. Waduh, kok bisa ini? Kita sudah bertahan bertahun-tahun ya. Kok bisa mereka bikin roket sendiri? Akhirnya Zionis akan dilakukan. Memang secara dengan juga penjualan Gaza. Tapi menang kalah soal pertempuran tidak ditentukan oleh orang Jordan. Akhirnya tercapai dengan sejarah 2012. Kondisi mulai lebih tenang sampai 2014. Itu pengalaman kedua saya di bombardir. Kali ini lebih brutal. 51 hari kami bombardir oleh Zionis. Hampir 2 bulan. Jual beli serangan terjadi. Lagi-lagi para pejuang Gaza mengagetkan Zionis dengan penemuan baru. Roket yang menyentuh angka 120 km. Kemudian saat itu diperkenalkan satu kekuatan baru namanya kekuatan amfibi. Al-Qassam dengan kekuatan amfibi baru diperkenalkan. Masuk di wilayah kapal militer Israel ada di sekitar laut. Atau oleh Zionis, akhirnya mereka lagi mengangkat bendera putih, menyerah. Setelah dilakukan kemarin, mulai tercapailah kesepakatan dengan senjata sampai tahun 2021 pecah lagi perang. Ini lebih brutal dari sebelumnya. Namanya pertempuran Saiful Quds. Saya harus di Gaza lagi. Tempat saya kami bombardir lebih brutal, lebih parah. Dan selama 3 kali pertempuran tersebut, 3 kali agresi, saya
Dia Mas, baik, alhamdulillah. Dia Mas mendingan mau evaluasi orang buatan. Saya bilang buatan nggak juga deh. Saya masih bisa bertahan. Selama 3 kali saya nggak pernah menerima orang evaluasi. Resikonya memang besar. Tapi saya merasa masih bisa bergerak. Karena saya masih bisa akses internet, listrik. Meskipun listrik beberapa jam naik, tapi saya masih akses. Hari ini 2023 itu sudah bukan lagi perang. Ini genosida, pembantaian. Hari pertama listrik, internet diputus. Target-target yang Israel, anak-anak balita, rumah sakit, ambulan, sekolahan, masjid. Sejauh ini sudah 3 bulan sekarang berlangsung. Jurnalis seperti saya ini sudah 107 lebih jurnalis yang dibunuh secara sengaja. Tim medis 300 sampai 400 dibunuh. Anak-anak sudah hampir 10.000 orangnya. Total semua korban jiwa sudah bertambah 23.000. Semua masih sudah dilakukan oleh mereka. Peraturan berulang hancurnya. Makanya di awal ini saya ditelepon, maksudnya, dia Mas, ini kayaknya dengan harus saya evaluasi. Ini para kondisi. Awalnya saya masih menolak, lalu saya mau dulu kondisinya ada. Ternyata kalau saya kira, akhirnya saya menerima evaluasi. Nah, proses evaluasi dimulai pada tanggal 12 Oktober di hari sejak awal sana. Tapi saya kalau langsung keluar, saya gagal pertama kali. Beberapa kebebasan dengan anak-anak istri dan mobil lewat jalan Saudi, ini jalur mau jalur di mana banyak orang-orang saya dibunuh di situ. Ya kami dari doa aja. Karena sepanjang perjalanan itu dari kami ke kawasan Bangka itu drone memantau terus. Bombardir lagi, Nyawa ke kawasan, anak-anak sudah bahagia, senang alhamdulillah lagi kita tidur tanpa bombardir. Ternyata apa? Ditolak gagal, akhirnya saya pulang lagi ke sana. Berapa hari kemudian coba lagi, gagal lagi, sampai 4 kali. Tanggal 12 November akhirnya kita bisa keluar. Alhamdulillah berkat doa dari orang Islam. Akhirnya kami disebutkan KBRI. Ketika sampai luar dari Mesir, kami ditanya, gimana Dosen? Gimana perasaan aku bisa keluar dari Gaza? Gara saya sebenarnya sampai lemes jawabnya saya. Memang hari ini jasad saya, raga saya sudah keluar dari Gaza. Tapi hati, jiwa, pikiran saya masih tinggal di Gaza sampai detik ini. 12 November saya dibawa ke Kairo. Di situ kami dijamu oleh duta besar Kairo di Mesir, duta besar Indonesia di Kairo. Dua hari kami jamu. Tanggal 14 November kami take off dari bandara di Kairo ke Jakarta. Tanggal 15 November kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika kami landing mendarat, WhatsApp banyak pesan masuk. Di antaranya dari kakak saya, kami ini baru pulang dari medan perang, dari konflik yang brutal. Ini sudah banyak televisi media yang ngantri wawancara. Sudah banyak podcast yang minta sudah datang. Sudah banyak masjid yang mau kita mendatangi. Tapi kita sudah menyediakan 3 hari untuk istirahat dulu, untuk diri dulu, beres dulu. Ketika saya membaca kalimat istirahat, saya harus bagaimana saya berani istirahat. Sementara ini teman-teman saya di Gaza dibombardir pada istirahat. Bagaimana mungkin saya berani istirahat sementara sampai sekarang
terima semua orang lain. Mulai hari ini saya terima semua orang lain. Sampai hari ini alhamdulillah saya berusaha. Per hari bisa terima subuh, kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian isya. Alhamdulillah hari ini jadi tempat. Karena ini bukan kali kayak kalau kayak Sabtu Minggu dan saya menikmati sama subuh. Ya makanya saya selalu berpikir, saya selalu mengatakan, saya pulang ke Indonesia ini bukan untuk istirahat, bukan untuk bukan untuk wisata, rekreasi juga. Tapi saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai, untuk memberikan informasi, mengedukasi umat Islam yang selama ini tidak memiliki sumber valid terkait dengan ini. Makanya itu prolog saya. Habis ini kita akan bertanya jawab. Permintaan saya Pak, Ibu, kalau mau tanya, silakan pertanyaan paling radikal. Jangan pertanyaan yang ada jawabannya di Google, di media sosial, jangan. Membuka di sini, ya. Kita harus efisien. Silakan pertanyaan yang paling radikal. Semoga saya bisa menjawabnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Luar biasa. Beliau ini kalau dari sisi posturnya kecil tapi nyalinya besar. Kalau yang ini badannya agak besar tapi nyalinya agak kecil. Nah, kembali aja. Nah, karena beliau masih muda, sudah keliling sampai ke Gaza. Tadinya sudah tua tapi masih di menolong saja. Dulu pernah pengen, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ketika dulu terjadi perang di Poso, itu saya masih SMA dan saya pernah ngomong sama bapak. Kalau kesempatan pulang berarti makan di bawah. Bilang apa itu? Caranya berbuat aku juga ngerti. Jadi beliau niatnya luar biasa dari kecil dan itu karena melihat kebiasaan bapaknya yang pembelaan terhadap Palestina luar biasa. Maka pada bapak ialah kebiasaan dengan semua dan itu akan ditiru, diamati oleh anak-anak. Kalau dengan senang bola, maka juga kuat, anak-anak juga akan senang bola. Juga nah, kalau dengan senang silat, bila diri, anak-anak itu yang terus, dan anak-anak akan senang gitu. Nah, yang tidak bagus kalau dengan senang ngaceng. Kalau ngaceng yang bukan saya tidak apa-apa ya. Ngaceng yang hobi itu, anak juga senang. Dan yang paling tidak bagus, manfaatnya lebih berwarna. Kalau itu dan saudara yang dirahmati Allah, pengalaman yang luar biasa. Tapi di awal tadi saya agak kaget tentang pengajaran itu. Saya pikir usahanya besar ya, tak tunggu kapan seriusnya. Ternyata serius. Jadi dan ini asli ya, ini tidak direkayasa. Ini tidak diperseni. Ini di sini sekolahnya MTS dan Alika. Pondok pesantren MTS Alika. Ada namusoro, ada bahasa Arab, ada menghafal Al-Quran, tapi sudah ada bisikan kimia. Dan ini nanti yang Ustaz sampaikan tadi anak juga semua. Dan anak itu masuk kelas gitu. Jadi nanti tidak ada peluang untuk kalau tidak kimia atau nanti bisa ikut Ustaz, bisa ikut bom misalnya. Tapi giliran kimia yang di sini ya kayak gitu. Kalau ada yang itu pasti termasuk. Nanti kita klarifikasi di dalam ya. Nanti ketemu sama saya. Saya biar nanti bawa dulu. Anak-anak tetap belajar ya. Karena itu tidak bisa begitu sudah tidak semangat. Baik, silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu yang radikal. Radikal benar, bukan radikal. Saya berikan kesempatan Ibu-ibu 1, Bapak 1, 2, nah sudah. Nah 1, 2, mana yang besar? Ya, mana ya? Yang dekat 1, 2, boleh masuk ini. Sesuai yang akan 2. Ya, Ibu boleh. Ya, silakan. Waktunya 1 menit dari saya.
berbagai grup BA maupun di berbagai organisasi. Di sini ada fakta yang ironis sekaligus tragis. Itu tidak muncul dari kaum kafir maupun kaum muslim, tapi justru dari rekan-rekan sesama muslim. Bagaimana dengan ini maupun generasi ini bisa masuk ke sana? Kalau melihat realita aja, tentu bisa keluar dengan berbagai tentunya usaha dan kerja keras. Nah, sebaliknya donasi bantuan dari saudara-saudara kita di Indonesia itu ini seperti apa untuk bisa sampai di sana sementara belum ada dan lain sebagainya sudah tertutup. Dalam artian akses untuk sana sudah tertutup. Nah, itu yang bisa meyakinkan agar benar-benar fakta ironis ini yang kadang berbicara adalah kami jauh-jauh donasi untuk Palestina. Di sekitar kita saja masih banyak yang menunjukkan. Nah, itu yang sering muncul. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kalau kita donasi, saya selalu bilang sama tim saya. Pokoknya kalau saya mau isi kajian, jangan sampai ada kata-kata siapkan tempat terbaik, siapkan harus terbaik. Awas, saya mau tim saya. Karena saya nggak mau kajian-kajian saya ini, ya, melakukan kesalahan seperti kajian-kajian lain. Selama ini tanpa kita sadari, kata-kata itu telah menggiring kita pada suatu konsep yang keliru. Seolah bisa Palestina, bisa donasi, bisa Amerika. Ntar sudah mau donasi, pulang ke rumah sudah gugur kewajiban saya. Perjuangan kita dalam Palestina ini lebih suci, lebih mulia daripada segala donasi. Jangan kita mengingat perjuangan kita, hubungan kita dengan Palestina hanya dapat skala material. Itu kita sedang merendahkan perjuangan Islam di Gaza. Mereka sedang perjuangkan kemenangan kita semua dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka. Jadi jangan mengukur. Jadi tadi kita sekedar donasi. Saya selalu mengatakan, saya jauh-jauh dari Gaza ke sini bukan untuk menarik kepercayaan dari lama-lama. Nah ini yang saya punya tanggung jawab, saya punya kewajiban untuk mengedukasi. Maka saya kalau ini mau edukasi, saya tahu, saya belum pernah juga saya tempat dari saya ke masjid, kalau saya di mana itu berbiliar, informasi yang sumil, lamanya donasi. Saya tidak senang, maka saya kalau isi kajian, minimal 3 jam saya isi kajian. Tapi sebenarnya sengaja masuk sebelah, sengaja bisa apa sebelah. Tadi itu saya tahu apa? Tadi saya tahu belum masuk pada titik. Makanya kalau itu sampai berapa? Oh ya, oh ya, sampai yang 3 semua. Siap sampai 3 semua, Ibu? Siap, Pak? Besok jam 7 saya sudah harus take off ke Jakarta. Saya ada kajian di Jakarta. Besok lagi saya ada kajian di Bogor sama di Bahama. Pindah kene. Nah, jadi ini. Kita kabeh. Menurut saya Gaza, kita banyak benar-benar minat-minat Gaza. Banyak ada informasi kesimpulan tentang Gaza. Maka saya selalu katakan, Pak, Ibu, kalau kita mau bahas Gaza, jangan terlalu sombong, hanya mengandalkan logika dan akal semata, nggak akan nyambung. Kalau kita mau analisa Gaza, mau ngobrol di Gaza, mau bahas Gaza, jangan terlalu akuh, hanya mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe. Kalau bicara Gaza, pakai zaman keimanan, baru nyambung, baru connect. Karena ada di Indonesia ada
Israel